Halo teman-teman Serabi Pajak Channel. Di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menghitung PPN yang 12% ya teman-teman, atau PPN nilai lain, PPN DPP nilai lain-lain yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Di sini teman-teman bisa melihat untuk kategori barang mewah PPN-nya sudah pasti dia 12% ya teman-teman, 12% dikalikan dengan nilai impor. Jadi tidak pakai harga atau DPP nilai lain-lain, tetapi tarif 12% langsung dikalikan dengan nilai impor ataupun harga jual. Tapi di sini ada ketentuan untuk BKP mewah kepada konsumen akhir dengan faktur pajak eceran. Ketentuannya ada masa transisi ya teman-teman, sampai tanggal 31 Januari tahun 2025 itu perhitungan PPN-nya adalah 12% dikalikan dengan DPP nilai lain-lain atau 11/12 kali dengan harga jual. Jadi untuk kategori BKP mewah yang diberikan kepada konsumen akhir dengan faktur pajak eceran, maka PPN-nya itu sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2025 nilainya masih sama seperti dengan yang PPN 11% ya. Jadi PPN-nya rate-nya memang 12%, tetapi nanti kan dikali dengan DPP nilai lain-lain, yang mana hasilnya itu kan jadi tetap 11 kali dengan harga jual ya teman-teman. Tetap 11%. Nah, tetapi nanti mulai 1 Februari itu baru menggunakan formula umum ya untuk yang barang mewah, yaitu 12% dikalikan dengan harga jual. Sementara untuk yang ekspor tetap dikenakan 0% ya PPN-nya teman-teman. Lalu untuk selain barang mewah dan untuk jasa serta barang tidak berwujud, untuk BKP PPN-nya itu baik impor maupun penyerahan itu 12% dikalikan dengan DPP nilai lain-lain, yang mana nilai dari PPN-nya ini kan tidak mengalami kenaikan. Tarif memang mengalami kenaikan dari 11 menjadi 12%, teman-teman bisa lihat di sini, tetapi karena 12% dikalikan dengan 11/12, maka kan hasilnya 11% ya, jadi tetap aja nilai PPN-nya itu 11%. Jadi tidak mengalami kenaikan. Lalu untuk penyerahan JKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud pun juga sama ya teman-teman. Di sini ekspor untuk yang non mewah, BKP JKP non mewah juga 0% kali dengan nilai ekspor. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan hanya yang ini aja ya teman-teman, untuk BKP mewah yang diberikan kepada konsumen akhir dengan faktur pajak eceran, itu ada pemberlakuan tentang masa transisi ya sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2025. Nah, selanjutnya ini ada contoh penerapan PPN untuk impor barang mewah. Misalkan pada tanggal 2 Januari tahun 2025, PTA merupakan pengusaha kena pajak pabrikan kendaraan bermotor melakukan impor BKP 1 unit mobil 2000 cc dengan nilai impor sebesar Rp500.000. Berdasarkan data tersebut, karena mobil tersebut merupakan jenis kendaraan yang dikenai PPNBM, maka PTA wajib membayar PPN dan PPNBM yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur atau PIB ya teman-teman ya. Nah, perhitungannya itu harga jualnya kan 500 juta. DPP-nya itu berarti tetap 500 juta karena kan ini barang mewah ya. Nah, jumlah PPN-nya berarti 12%. Karena barang mewah, maka PPN-nya tarifnya sudah 12%. Dikalikan dengan langsung si harga jualnya, yaitu 500 juta, didapat jumlah PPN-nya itu 60 juta rupiah. Lalu untuk jumlah PPNBM-nya itu 15% dikalikan dengan 500 juta. Didapat 75 juta rupiah. Ini gampang ya teman-teman, pasti bisa. Lalu untuk penerapan PPN untuk penyerahan BKP yang tergolong mewah. Ini juga sama seperti yang tadi ya teman-teman. Sama seperti yang tadi. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada contoh pengisian fakturnya gitu ya. Contoh pengisian fakturnya kayak biasa ya teman-teman, dan kode fakturnya pun juga 01 ya. Kenapa? Karena kan ini tidak menggunakan DPP nilai lain-lain. Jadi ini tetap menggunakan harga impor ya, karena barang mewah. Jadi kode fakturnya tetap 01, dan ini tampilan fakturnya pun juga sama seperti kita bikin faktur biasa ya. Jadi hanya ada harga jual, lalu juga ada DPP-nya pun sama dengan harga jual, dan ada jumlah PPN. Nah, ini ada untuk yang lanjutan ya teman-teman. Untuk tadi ya, soal yang tadi ini ada lanjutannya terkait dengan penyetoran untuk PKPM atau pajak keluaran dan pajak masukan. Saya rasa teman-teman juga udah mengerti ya, udah paham, karena kan ini gampang ya teman-teman ya, hanya pakai 01, kodenya masih gampang. Selanjutnya, nah ini juga masih sama ya teman-teman ya. Ini kalau ini lebih ke dijual lagi ya teman-teman. Tadi kan dia beli 500 juta, lalu dia dijual 600 juta gitu ya ke PTD. Nah, ini gampang ya. Sekarang kita masuk ke contoh 4.
Untuk yang selain barang mewah, pada tanggal 2 Januari tahun 2025, PTF yang merupakan PKP melakukan impor BKP 1 unit komputer dengan nilai impor 24 juta. Ini bukan barang mewah. Berdasarkan data tersebut, PTF wajib membayar PPN yang tercantum dalam dokumen PIB ya. Cara hitungnya harga jualnya kan 24 juta. Karena ini bukan barang mewah, maka dikenakan namanya DPP nilai lain-lain, yang mana rumus perhitungannya adalah 11/12 dikalikan dengan harga jual atau harga impor. Jadi 11/12 dikalikan 24 juta. Maka jumlah PPN didapat 12% dikalikan dengan DPP nilai lain-lain, yaitu 12% dikalikan dengan 22 juta, didapatkan 2.640.000. Nah, jumlah PPN 2.640.000 ini sama dengan PPN 11% dikalikan dengan yang ini ya, 24 juta. Sama aja nilainya teman-teman, hanya beda di nanti fakturnya aja tampilannya ya. Nah, ini untuk kode transaksinya ini sama kayak yang tadi ya teman-teman. Nah, ini untuk yang BKP selain mewah. Kalau tadi kan impor BKP selain mewah, yang ini kan untuk penyerahan, sama aja konsepnya, cara hitungnya juga sama. Dan kode transaksinya pun 04 ya teman-teman, karena sudah menggunakan DPP nilai lain-lain. Di sini teman-teman bisa lihat di faktur pajaknya sekilas sama seperti yang barang mewah, tetapi teman-teman lihat di sini perbedaan di DPP. Kalau yang barang mewah kan harga jual sama DPP sama ya, nggak ada perbedaan nominal. Tetapi di sini harga jual dan DPP ada perbedaan nominal, di mana di sini DPP lebih rendah dibandingkan dengan harga jual. Nah, selanjutnya ini untuk penerapan PPN untuk penyerahan JKP dan pemanfaatan PKPTB atau tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ini juga sama aja ya teman-teman ya, pakai DPP nilai lain-lain karena kan ini bukan barang mewah. Nah, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan ya untuk penerapan PPN dengan DPP nilai lain pada PMK tersendiri. Jadi, misalkan pada tanggal 5 Januari tahun 2025, PTK merupakan PKP melakukan pemberian cuma-cuma BKP berupa mouse komputer kepada PTL. Diketahui bahwa mouse komputer tersebut memiliki harga jualnya Rp200.000, termasuk laba kotor sebesar Rp50.000. Berdasarkan data tersebut, ketentuan pemungutan PPN atas pemberian cuma-cuma diatur menggunakan DPP nilai lain-lain berupa harga jual setelah dikurangi dengan laba kotor berdasarkan PMK sekian ya teman-teman ya. Maka PTK wajib membuat faktur pajak dengan kode 04. Kode 04 perhitungannya harga jualnya 200.000, dasar DPP-nya itu 150.000 didapatkan dari harga jual dikurangi dengan laba kotor, lalu jumlah PPN-nya 12% dikalikan ini ya dengan DPP. Jadi DPP-nya tuh nggak perlu menghitungnya 11/12 ya, tetapi sesuai dengan ketentuan PMK kalau memang dia itu sudah masuk kategori barang dengan besaran tertentu atau barang dengan DPP nilai lain-lain ya teman-teman ya. Jadi cara ngitungnya seperti itu. Nah, ini juga sama ya, ini barang kategori barang dengan besaran tertentu. Kita contohnya kalau tadi kan dengan DPP nilai lain ya, yang sudah diatur di PMK. Kalau ini yang besaran tertentu. Pada tanggal 20 Maret tahun 2025, PTM merupakan PKP yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian berupa tandan buah segar kelapa sawit kepada CVN yang bukan merupakan badan usaha industri sebanyak 16 kg dengan harga jualnya 3.125 per kilo. Sehingga total harga jualnya itu 50 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, PTM memilih menggunakan besaran tertentu untuk memungut PPN yang terutang atas penyerahan tandan buah segar kelapa sawit tersebut sebesar 50% dari tarif PPN. Dikalikan dengan harga jual berdasarkan PMK sekian, maka CVM wajib membuat faktur pajak kodenya 05. Nah, walaupun ini kategorinya termasuk BKP non mewah, bukan berarti semua yang masuk kategori BKP non mewah itu 04 fakturnya, bukan ya teman-teman. Kita harus lihat dulu apakah BKP tersebut sudah diatur oleh PMK masuk kategori besaran tertentu, atau kita misalkan transaksinya dengan bendaharawan atau pemungut, maka itu kode fakturnya pun kita harus mengikuti. Misalkan kalau dia besaran tertentu, kita kode fakturnya berarti 05 kan. Kalau misalkan kita transaksi dengan bendaharawan atau pemungut PPN ya berarti kodenya kalau nggak 02 atau nggak 03. Jadi tidak semuanya transaksi BKP JKP yang non mewah itu kodenya 04 gitu ya. Jangan mentang-mentang barang non mewah itu karena rumusnya PPN dikali dengan DPP nilai lain maka kita sama ratakan, tidak. Tapi kalau kode faktur 01 yang non mewah ya, kalau barang non mewah atau jasa non mewah yang kodenya 01 itu sudah pasti rata-rata berubah menjadi 04.
Tetapi kalau dia sebelumnya kodenya 05 ataupun 02 ataupun 03, maka ya tetap kita pakai kode yang sesuai PMK-nya itu gitu ya teman-teman, jangan dirubah. Nah, di sini pakai kodenya kan 05 kode transaksinya. Cara menghitungnya, harga jualnya tadi 50 juta. DPP-nya itu 50 juta juga. Nah, jumlah PPN-nya tadi ya 10% dari tarif, berarti 10% dikalikan 12% dikalikan dengan 50 juta gitu ya. Oke, teman-teman, segitu aja video kali ini. Semoga dapat dipahami. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon bantuannya untuk mensubscribe channel ini dan men-share channel ini agar lebih banyak lagi orang yang mendapatkan ilmu tentang perpajakan. Terima kasih.